Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, luar biasa. Untuk adik-adik yang mic-nya belum dimatiin, boleh dimatiin ya. Nah, seneng banget nih rasanya kita boleh lagi berkumpul. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita masih boleh tatap muka sekarang melalui Zoom meeting. Haleluya. Kakak yakin adik-adik di rumah semuanya juga pasti semangat, pasti bergairah untuk memuji Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mau bangkit berdiri nih. Ayo, semuanya boleh bangkit berdiri. Karena hari ini kita tuh merasa sukacita, kita merasa bahagia banget. Kita mau angkat satu lagu pujian. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa dulu. Ayo, mari semuanya kita mau bersatu dalam doa dulu. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini kami masih boleh lagi bertemu tatap muka walaupun melalui Zoom Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Kau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Adalah Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk yang di layar ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, tunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo ditunjuk lagi semuanya dengan senyum. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat
Kak Dede ada senyumnya di mukanya. Haleluya. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk mari adik-adik semua, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tertanam di hatiku, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, supaya bertumbuh subur, supaya bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kak Dede boleh doa untuk firman? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa punya kesempatan untuk berkumpul di sekolah minggu online melalui Zoom. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti kebenaran firman. Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikannya. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa untuk adik-adik semua nanti mengisi absensi ibadah ya. Selanjutnya aku Oke, adik-adik, kalau gitu berarti sekarang adik-adik bisa lihat di bawah itu ada pilihan untuk breakout room. Nah, adik-adik bisa pilih sesuai dengan kelasnya adik-adik. Kalau yang di kelas balita dan kecil bisa dipilih. Berarti pilihnya kelasnya kecil. Lihat di bawah ya. Di bawah ada tulisan breakout room atau di layar adik-adik ada tulisan breakout room. Nah, adik-adik bisa pilih tuh maunya yang mana. Oke, silakan. Yang kelas kecil, kakak-kakaknya juga bisa langsung pilih aja. Ya, kalau yang mau di kelas kecil juga boleh. Langsung ke kelas kecil. Kalau yang kelas besar, kelas tunas remaja juga bisa. Oke, silakan. Nah, ini udah banyak yang milih. Silakan yang lainnya juga langsung dipilih sesuai dengan kelasnya adik-adik. Nah, silakan dipilih. Oke. Kak Flori udah bisa pilih, Kak Flori? Nah, langsung dipilih aja sesuai dengan kelasnya masing-masing. Boleh? Oke. Silakan dipilih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Apakah bisa? Di bawah ada tulisan breakout room, terus dipilih mau ikut yang mana. Nah, kalau adik-adik pakai handphone, itu di layar ada kotak-kotak tulisannya breakout room. Kotak tulisannya breakout room. Di sebelah kiri, ada kotak tulisannya breakout room. Diklik aja, dipencet, terus dipilih mau kelas yang mana. Nah, jadi kalau adik-adik pakai handphone, ada kotak kecil di sebelah kiri, dipilih aja mau yang mana. Oke, ya, apakah mau ke kelas balita kecil atau ke kelas sedang besar tunas remaja. Oke.
Sudah? Nah, apakah sudah? Oke. Oke, udah boleh dipilih adik-adik? Breakout room-nya? Oke, apakah sudah dipilih? Di sebelah kiri, ada kotak kecil sayang. Ada kotak kecil, ada tulisan breakout room. Nah, coba. Coba, apakah sudah bisa? Nah, kita coba ya. Kita coba ya. Oke. Oke, boleh? Yang ada di layar boleh ditulis, boleh dipilih mau kelas apa. Ya kalau adik-adik pakai handphone itu ada pilihannya breakout room di layar kotak kecil. Nah, silakan dipilih langsung. Oke. Nah, jadi boleh dipilih kelasnya. Oke. Nah, silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Jadi di layar tuh ada kotak kecil sayang. Kalau enggak, kalau yang pakai laptop di bawah biasanya ada tulisan breakout room. Ya, di layar biasanya ada tulisannya. Oke. Bisa? Oke. Oke, kalau gitu yang masih ada di sini coba Kak Kesha tanya ya. Kalau gitu Salvino kamu, sebentar. Oke, Salvino kamu kelas apa sayang? Oh udah, Jeges. Oke. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak. Sebentar ya, yang firman Tuhan Kak Kesia-nya lagi breakout room dulu ya. Lagi diatur anak-anaknya. Oke Kak. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Baik Kak. Baik ya, puji Tuhan. Gimana, seneng nggak Baik, kita Kak. ibadahnya sekarang Zoom? Seneng, ye. Nggak susah bangun paginya kan? Udah Kak. Nggak malam ya tidurnya ya? Udah malam. Oh. Gimana sekolahnya? Semuanya pasti masih online juga ya? Iya Kak. Jam 7:30 juga. 7:30 juga? Oh, udah biasa jadinya ya. Tetap semangat ya. Yang kameranya belum di-on, coba tolong di-on dulu. Ayo. Nah, kan udah lama nggak ketemu nih. Jadinya bisa saling lihat. Nggak berubah kan mukanya? Udah berapa tahun kita nggak ketemu? 1 tahun? Hampir. 1 tahun lebih Kak. Iya, 1 tahun. Berapa ya? 5 bulan ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya benar. 1 tahun 1 tahun 5 bulan ya. Oh iya, nanti jangan lupa di akhir ibadah diisi absensinya ya. Oke Kak. Ya, linknya masih disimpan kan? Enggak. Iya masih ada Kak. Masih ada ya. Linknya nanti di mana Kak? Isi absennya. Iya Kak. Nanti ada linknya. Waktu yang kakak kirimin Zoom meeting hari ini, linknya itu ada. Nanti kakak setelah ibadah kakak kirimin lagi ya. Jadi link waktu itu boleh dipakai lagi? Boleh. Nanti kan kakak nanti terimanya itu di tanggal yang hari ini.
Jadi setiap masuk isi G-form itu ada tanggalnya. Nah, Kak Keisha udah ada, silakan Kak Keisha. Halo, adik-adik. Oke, Kak Keisha share screen dulu. Kelihatan nggak nih screen-nya? Kelihatan Kak. Kelihatan ya? Pergi ke kota Roma. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu Kak Keisha mau menyapa adik-adik semuanya. Shalom. Shalom, Adik-adik apa kabarnya hari ini? Yes, Yes, yeay. Oke, jadi Kak Keisha seneng banget hari ini bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Hari ini Kak Keisha mau membagikan firman Tuhan yang judulnya apa nih, ada di layar? Paulus pergi ke kota Roma. Iya, betul ya. Paulus pergi ke kota Roma, betul sekali. Adik-adik semuanya bawa Alkitab? Oke, coba yang bawa Alkitabnya ditunjukin coba. Mana Alkitabnya? Iya, bagus adik-adik ya. Nah, jadi hari ini Kak Keisha akan membagikan tentang Paulus pergi ke kota Roma. Ini sebenarnya ada di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 44. Coba adik-adik buka dulu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu ada di mana ya? Nah, coba Kisah Para Rasul itu ada di mana? Nah, Perjanjian Baru apa lama? Ayo. Perjanjian baru, Kak. Baru, betul ya. belum Kak. Berapa, Kak? Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27. Oke. Udah? Kisah Para Rasul 27. Beda ya, Pak ya? Sama ya? Nah, masih ada yang nyari. Kaki saya tungguin. Yang sudah dapat katakan yes. Oh, udah banyak. Yes, good. Oke. Nah, jadi Kisah Para Rasul 27 ini panjang adik-adik ya. Kalau adik-adik nanti bisa baca sendiri di rumah dari ayat 1 sampai 44 ya. Jadi semuanya di pasal 27 tersebut. Oke. Nah, tapi hari ini Kak Keisha mau bagikan aja kepada adik-adik semua. Kak Keisha mau ceritakan siapa yang mau dengar cerita sekolah minggu hari ini bisa bilang saya. Oke, adik-adik. Kalau gitu Kak Keisha akan ceritakan hari ini tentang Paulus pergi ke kota Roma. Betul sekali. Nah, adik-adik semuanya ini dimulai dari pada saat Paulus itu adalah salah satu muridnya yang dipakai sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, di kota Yerusalem, Paulus ini ada di kota Yerusalem. Nah, di sana orang-orang Yahudi tuh ingin menangkap Paulus adik-adik. Ya, karena Paulus ini beda sendiri sama yang lain. Paulus ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya dia ditangkap adik-adik, mau ditangkap sama orang-orang Yahudi. Ya, karena beda sendiri adik-adik. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, akhirnya adik-adik supaya tidak terjadi keributan adik-adik ya, maka datanglah tentara Roma itu untuk membawa Paulus ke markas tentara. Karena kalau misalnya dibiarin aja adik-adik, wah itu bisa ribut adik-adik nanti. Masyarakat yang lain itu bisa ribut. Nah makanya akhirnya Paulus dibawa sama tentara Roma, dibawa ke markas. Waduh ya, dibawa ke markas tentaranya adik-adik. Nah akhirnya ada seorang perwira namanya perwira Julius. Ya, akhirnya Paulus ini ditangkap adik-adik, dibawa oleh perwira Julius tadi, oke? Dan perwira Julius tadi membawa Paulus dan juga tahanan lain untuk naik kapal adik-adik. Ya, naik kapal dan pergi ke kota Roma. Wah, ya ditaruh di dalam kapal adik-adik. Jadi bukan cuma Paulus sendiri, tapi juga banyak sekali tahanan-tahanan yang lain. Nah, dibawa naik kapal. Kapalnya kira-kira kecil atau besar ya? Besar, Kak. Besar ya. Betul, besar.
besar sekali. Karena adik-adik tahu nggak kira-kira ada berapa orang di dalam kapal itu? Nah, ada berapa ya? Nah, nanti kalau adik-adik baca, adik-adik pasti tahu. Di dalam kapal itu ada lebih dari 200 orang. Wah, berarti kapalnya besar sekali ya adik-adik ya. Karena lebih dari 200 orang, berarti kan besar sekali kapalnya. Oke? Nah, jadi karena kapalnya besar sekali, semua orang sudah ada di situ ya adik-adik ya. Nah, lalu mereka naik ke kapal, mereka mau dibawa ke kota Roma ya, pergi ke kota Roma. Oke. Nah, tahu nggak adik-adik, di tengah pada saat kita mau berangkat ya, pada saat Paulus dan juga orang-orang lain, perwira-perwira dan tahanan-tahanan yang lain adik-adik, itu mau berangkat, Paulus itu sudah mengingatkan kepada perwira Julius. Paulus bilang, kayaknya kita jangan berangkat sekarang deh. Kalau kita berangkat sekarang, bahaya. Wah, kata Paulus seperti itu ya, karena Paulus itu udah dikasih tahu dulu sama Roh Tuhan ya adik-adik. Jadi dia bisa tahu. Makanya dia bisa bilang, kayaknya kita jangan berangkat sekarang deh, karena kalau berangkat sekarang nanti bahaya. Kapalnya jangan berangkat sekarang deh. Nah, tapi adik-adik kira-kira menurut adik-adik perwira Julius mendengarkan Paulus nggak ya? Mendengarkan nggak? Kira-kira? Ya, betul. Jawabannya enggak adik-adik. Sehingga perwira Julius tetap memutuskan, oke, yuk kita tetap berangkat sekarang. Gitu. Walaupun Paulus sudah bilang jangan, tapi kata perwira Julius tetap kita harus berangkat sekarang. Akhirnya mereka berangkat adik-adik. Nah ini salah satu contoh kalau tidak dengar-dengaran ya. Padahal udah diingetin sama Paulus, jangan berangkat. Tapi dia tetap berangkat karena dia tidak dengar-dengaran. Ya adik-adik berarti harus jadi anak yang dengar-dengaran kalau dikasih tahu. Oke? Nah next, lalu adik-adik, nih perwira Julius tuh nggak percaya kepada Paulus. Ya, mereka tetap, perwira Julius ini tetap bilang kita tetap berangkat. Jadi dia lebih percaya sama nahkoda kapalnya. Nahkoda itu apa ya? Ada yang tahu nggak nahkoda itu apa? Yang mengendalikan kapal. Ya, Yang mengendalikan kapal, Kak. betul sekali Johan dan Mario ya. Jadi nahkoda itu adalah orang yang mengemudikan kapal. Ya, jadi akhirnya mereka tetap berangkat karena si perwira Julius ini lebih percaya sama nahkoda-nahkodanya. Nah, kira-kira adik-adik udah dikasih tahu jangan berangkat, tapi tetap berangkat. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa nebak nggak adik-adik? Kapalnya hancur, Kak. Kapalnya hancur. Wah, coba kita lihat ya. Hancur, Kak. Apa yang terjadi kemudian? Nah, sebenarnya adik-adik tahu nggak? Waktu mereka mau berangkat, anginnya itu tuh sepoi-sepoi adik-adik. Tahu nggak angin sepoi-sepoi? Anginnya tuh adem gitu ya, kalem. Ya, jadi pada saat kapal itu berangkat ya adik-adik dari daratan menuju ke lautan, itu kapal anginnya tuh sepoi-sepoi, adem, cuacanya cerah adik-adik. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah angin badai. Wah, langsung mengombang-ambingkan kapal itu adik-adik. Kebayang nggak di tengah laut ada angin besar sekali, badai adik-adik, sampai akhirnya kapalnya itu goyang-goyang adik-adik. Dan ini kan kapalnya pakai ini adik-adik ya, pakai layar ya, kapal layar kan adik-adik. Sampai layarnya itu harus digulung. Karena kalau nggak digulung, wah mereka bisa hancur kapalnya, bisa tenggelam adik-adik. Jadi layarnya harus digulung supaya kapalnya ini terombang-ambing aja, nggak sampai hancur. Tapi saking kencangnya adik-adik, jadi kencang sekali itu angin badainya. Oke, ya jadi kencang sekali. Nah, kira-kira adik-adik kalau adik-adik ada di kapal seperti ini, kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Merasa gimana coba kira-kira? Takut. Jatuh, Kak. Takut. Iya, betul. Kalau kita ada di kapal seperti itu, pasti kita merasa takut. Betul ya adik-adik ya? Nah, pasti kita merasa takut. Kalau ada pelampung bisa. Oh, kalau ada pelampung. Ya ini di tengah laut loh adik-adik. Jadi benar-benar kita nggak bisa minta pertolongan ke siapa-siapa ya. Karena kita ada di tengah laut adik-adik. Nah, jadi pas
datang angin badai seperti itu adik-adik, penumpang kapal semuanya merasa sangat takut ya. Mereka khawatir adik-adik. Ini mukanya kurang takut ya. Tapi aslinya mereka takut banget. Kalau orang takut gimana sih? Mukanya gimana sih? Kalau orang takut tuh? Merinding, Kak. Merinding, panik pokoknya adik-adik. Karena ini di tengah laut loh. Nggak macem-macem loh di tengah laut. Kalau misalnya kapalnya hancur, wah udah deh mereka nggak bisa selamat adik-adik. Nah makanya penumpang kapal yang banyak itu mereka takut banget, mereka takut tenggelam adik-adik ya. Mereka panik. Ya aduh gimana nih. Sampai tahu nggak adik-adik, saking mereka paniknya, mereka itu mereka mengambil semua peralatan kapal, terus sama mereka dibuang adik-adik ke tengah laut. Ya, jadi semua peralatan kapal itu diambil, dibuang ke tengah laut. Kenapa? Supaya kapalnya lebih ringan. Nah, jadi supaya kapalnya enteng, ya adik-adik, diambil peralatannya, buang. Ambil lagi, ayo kita ambil lagi. Ambil lagi, buang. Ambil lagi, buang. Sampai tahu nggak adik-adik? Ada beberapa bahan makanan juga yang sampai dibuang. Nah, karena supaya kapalnya enteng, supaya bisa tetap bertahan. Jadi disisakan cuma sedikit makanannya adik-adik, saking supaya selamat. Nah, tapi ketika di dalam badai seperti itu, adik-adik, Paulus menyampaikan pesan dari malaikat Tuhan, ya. Paulus menyampaikan pesan bahwa mereka semua akan selamat kok, tenang aja. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus, adik-adik, di Kisah Para Rasul 27 ayat ke-22. Oke. Nah, bunyinya seperti ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Nah, jadi Paulus bilang, tenang, kamu harus sabar, ya, tenang aja, karena kamu tidak akan binasa kecuali kapal ini. Kapal ini memang akan tenggelam, tapi kamu akan selamat, kata Paulus. Ya, jadi akhirnya adik-adik setelah dikasih tahu kayak gitu sama Paulus, semua penumpang dalam kapal itu merasa lebih lega. Walaupun tetap ada badai loh adik-adik. Waktu dikasih tahu kayak gini, tetap ada badai adik-adik. Nah, tapi mereka merasa lebih lega dan pada akhirnya pada saat itu Paulus mengajak semuanya untuk mereka semua yang lapar untuk makan roti. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa? Karena angin yang besar itu tuh bukan cuma 1 jam, bukan cuma 2 jam, bukan cuma 1 hari adik-adik, tapi sudah 2 minggu. Sudah berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu berapa hari? Ayo, ada yang tahu nggak 2 minggu berapa hari? 14 hari, Kak. Yes, betul sekali ya. 2 minggu itu 14 hari. Oke? Nah, 2 minggu itu 14 hari. Jadi bayangin adik-adik, 14 hari, setiap hari itu badai. Setiap hari itu badai. Jadi saking mereka paniknya, mereka tuh sampai nggak inget makan adik-adik ya. Karena mereka panik banget. Nah, akhirnya Paulus mengingatkan, udah yuk sekarang kita makan supaya ada tenaganya ya dan membuat mereka lebih tenang. Oke? Nah, jadi mereka lebih tenang. Mereka berdoa ya karena mereka dikuatkan adik-adik, karena mereka mengingat dengan mereka makan bersama itu, dengan mereka makan bersama mereka ingat kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, memecah-mecahkan roti dan makan bersama. Dan ketika mereka mengingat Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka merasa dikuatkan dan mereka merasa lebih tenang. Oke adik-adik, nah setelah makan kenyang, setelah mereka makan kenyang, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sampai ke dekat pantai. Oke, nah di dekat pantai, adik-adik, ya di dekat pantai itu, akhirnya mereka bisa melabuhkan kapal mereka, adik-adik. Ya, jadi mereka bisa melabuhkan kapal mereka, dipasang kembali jangkarnya. Ya, walaupun kapalnya ini juga udah itu ya adik-adik udah
ada yang hancur beberapa bagian kapalnya ya. Nah, jadi udah ada bagian yang hancur karena memang anginnya itu besar sekali. Jadi ada beberapa bagian yang hancur, tapi bersyukurnya adik-adik puji Tuhannya akhirnya kapalnya tetap bisa berlabuh dan mereka sampai di kota Roma. Oke. Nah, jadi adik-adik kira-kira dari cerita Kak Kesha ini apa ya yang bisa kita pelajari, apa pesannya yang bisa kita pelajari? Oke. Nah, ada 3 pesannya yang Kak Kesha ingin bagikan. Ada berapa adik-adik? 3, Kak. 3 Kak. ya. Ada 3 pesannya yang dapat kita pelajari. Oke. Yang pertama adik-adik pesannya adalah, adik-adik tahu nggak? Sama seperti Paulus yang berlayar ya bersama dengan para tahanan yang lain, bersama dengan prajurit-prajurit, adik-adik perwira-perwira. Ternyata yang tadinya dipikir, ayo kita berlayar, perjalanan akan baik-baik saja, kita akan sampai di tujuan dengan selamat. Tapi adik-adik faktanya perjalanan hidup kita itu tidak selalu baik-baik saja. Ya, wah Kak, berarti kalau gitu di dalam hidup kita bakalan ada masalah dong Kak. Benar nggak adik-adik dalam hidup kita akan ada masalah? Jawabannya, ya bisa jadi di dalam hidup kita akan ada masalah atau akan ada kesulitan. Nah tapi pesan Kak Kesha yang pertama kepada adik-adik semua, ini dia pesannya. Walaupun di dalam hidup kita ada masalah, adik-adik harus tetap yakin bahwa semua masalah tersebut bisa kita lalui bersama dengan Tuhan ya. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melalui masalah-masalah tersebut adik-adik ya. Nah, ini pesan yang pertama. Contohnya misalnya, kalau nanti adik-adik ada di masa lagi mau ujian nasional misalnya, ya ujian nasional, belajar gitu ya, atau ada ulangan di sekolah yang susah banget gitu ya, yang bingung ini kayak gimana sih, atau pelajarannya banyak banget misalnya ya. Nah, adik-adik ingat, walaupun ada di situasi yang sulit, selama kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melaluinya. Oke adik-adik? Nah, jadi ini pesan yang pertama, bahwa situasi yang sulit sekalipun, kita harus tetap yakin bahwa kita akan bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Oke, coba semuanya boleh mic-nya dinyalain terus bilang bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Tuhan. Yes, betul sekali. Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Oke, jadi ini pesan yang pertama. Walaupun hidup ini nggak baik-baik aja, ingat. Walaupun di situasi yang sulit, ingat. Aku nggak sendirian. Tapi ada siapa? Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus ya. Aku nggak sendiri. Aku ada Tuhan Yesus yang bersama dengan aku. Dan bersama Tuhan Yesus kita bisa melalui semuanya. Oke? Nah, itu yang pertama pesannya. Yang kedua adik-adik pesannya adalah, nah Kak kan kita udah bersama Tuhan Yesus, ya udah Kak kalau gitu kita kan pasti selamat nih kalau ada Tuhan Yesus. Kalau gitu saya diam-diam aja ya Kak. Nggak usah berusaha ya Kak. Bener nggak adik-adik kalau kayak gitu? Benar. Bener atau betul? benar. Loh, bener atau betul? Aja, Kak. Salah ya, salah adik-adik ya. Walaupun kita yakin bahwa ada Tuhan Yesus bersama dengan kita, Tuhan Yesus menyertai kita, tapi artinya kita harus tetap berusaha. Kayak tadi Kak Kesha bilang, kalau kita mau ada ulangan di sekolah yang susah banget ya. Pertama, tadi kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita pada saat ulangan. Tapi bukan berarti terus kita nggak belajar. Oh ya udah kan Tuhan menyertai, nggak usah belajar. Bener nggak kayak gitu? Nggak benar adik-adik ya, no, nggak boleh ya. Karena kita memang harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan selama Tuhan bersama dengan kita, kita bisa melalui semuanya. Tapi kita juga harus berusaha sebaik mungkin supaya kita bisa melaluinya ya. Kan Tuhan juga kasih kita hikmat adik-adik. Tuhan juga kasih kita akal budi. Tuhan kasih kita kepintaran, kemampuan, kekuatan. Semuanya Tuhan kasih
supaya kita bisa melalui hal tersebut. Jadi kita juga harus berusaha ya. Ayo semuanya bilang berusaha. Berusaha. Betul ya. Kita harus berusaha ya. Berusahanya nggak boleh setengah-setengah ya adik-adik. Berusahanya harus sebaik mungkin. Artinya kalau lagi mau ulangan, berarti belajarnya nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh sambil males-malesan. Tapi belajarnya harus sungguh-sungguh. Ya, walaupun sekolahnya online, ulangannya online, ya, tapi harus belajar sungguh-sungguh, dibaca sungguh-sungguh, supaya kita bisa melalui ulangan tersebut dan akhirnya kita bisa dapat nilai yang bagus. Oke, ya, jadi ini pesan yang kedua, harus berusaha. Oke, nah pesan yang ketiga apa? Yang terakhir, pesan yang ketiga. Nah, ini juga penting nih. Pesan yang ketiga adalah stop menyalahkan siapapun. Betul sekali ya. Ayo coba semuanya bilang stop menyalahkan siapapun. Stop Menyalahkan siapapun. siapapun. Stop. Menyalahkan Ya. siapapun lah. Iya. Betul. Pokoknya tidak menyalahkan siapapun lah pokoknya ya. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena kadang-kadang ketika kita ada berada di dalam kesulitan ya adik-adik ya. Kadang-kadang kita tuh sering ke bawah adik-adik ya. Jadi suka nyalain orang adik-adik. Misalnya contoh nih. Kita lagi mau berangkat ke sekolah. Oh, tapi sekarang lagi PPKM ya. Jadi macet ya. Nggak boleh. Nggak berangkat ke sekolah ya. Misalnya kita mau pergi nih atau kita lagi dalam keadaan pandemi seperti ini adik-adik. Ya. Lagi keadaan pandemi seperti ini. Terus akhirnya kita ngomel-ngomel. Gimana sih ini? Coronanya kok nggak pergi-pergi? Misalnya. Ya, akhirnya ngomel-ngomel sendiri. Gimana sih ini? Bosen tahu nggak di rumah? Gimana sih? Nyalain semua orang. Nyalain pemerintah lah. Nyalain orang-orang lah. Semuanya disalahin. Ya, disalahin. Kayak, ini pemerintah gimana sih? Coronanya nggak kelar-kelar. Kita jadi harus di rumah terus. Bla 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 dan seterusnya. Nah adik-adik, tahu nggak? Kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena kalau kita menyalahkan siapapun tuh berarti kita menganggap kita tuh yang paling benar gitu adik-adik. Nah itu sikap yang tidak baik. Karena di dalam situasi yang sulit adik-adik ya, yang paling penting daripada kita menyalahkan siapapun, yang paling penting tadi pesan Kak Kesha, yang pertama dan yang kedua. Yang paling penting daripada kita ngomel-ngomel, nyala-nyalain orang, mendingan kita berdoa. Tetap yakin bahwa situasinya sulit, walaupun sekarang lagi pandemi, walaupun lagi PPKM, walaupun di rumah terus, tapi tetap yakin bersama dengan Tuhan kita bisa melalui masa-masa ini, bahkan tetap dengan bersuka cita. Dan yang kedua juga bukan hanya berdoa, tapi berusaha. Ya, walaupun mungkin sekarang sekolahnya harus online, sekolah minggu juga harus online, ya, tapi adik-adik tetap berusaha sebaik mungkin. Ya, maka kalau kita melakukan hal ini, ya kita tidak menyalahkan siapapun, ya maka Kak Kesha percaya Tuhan Yesus akan memampukan kita melalui ini semua, bahkan kita juga tetap merasa penuh dengan damai sejahtera ya. Kan kalau kita lagi ngomel-ngomel rasanya di hati ini nggak enak ya adik-adik ya. Kayak kesel gitu ya, kayak kesel nggak enak hatinya. Tapi kalau kita bersukacita, kita tetap berserah sama Tuhan, pasti hati kita juga lebih enak, lebih lega. Nah ya, jadi ini 3 pesan yang Kak Kesha bagikan hari ini. Masih ingat nggak tadi yang pertama apa? Ayo yang pertama apa? Masih ingat nggak? Yang pertama tadi kita harus yakin kalau apa? Percaya sama Tuhan. Betul. Nika betul, percaya dengan Tuhan ya. Harus yakin bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa menghadapi apapun ya. Kita akan bisa melalui bersama dengan Tuhan. Pesan yang kedua apa adik-adik? Berusaha. Ya, Berusaha. ya harus berusaha. Iya, berusahanya harus setengah-setengah apa sepenuh hati?
Penuh hati. Ya, sepenuh hati dong supaya bisa melaluinya. Dan yang ketiga harus apa adik-adik? Pesannya? Menyalahkan siapapun. Iya ya, tidak boleh menyalahkan siapapun. Menyalahkan siapapun. Iya, nggak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh marah-marah, menyalahkan siapapun nggak boleh. Ya, kita harus tetap mengucap syukur ya. Pokoknya begitu kita kayaknya hatinya lagi kesel, selalu ingat mengucap syukur ya. Nah, coba contohnya mengucap syukur seperti apa? Ada nggak yang bisa kasih contoh? Bersyukur buat apa? Coba, siapa yang bisa kasih contoh? Mengucap syukur itu seperti apa? Tidak mengeluh untuk apa ya? Apa ya? Tidak mengeluh, betul. Terus kalau kita mengucap syukur, kita bilang apa biasanya sama Tuhan? Ya Tuhan, Terima kasih, terima Mas. kasih. Iya, betul ya. Bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Nah, itu salah satu tanda kita mengucap syukur. Apa adik-adik yang kita bisa terima kasih sama Tuhan? Tidak memberikan rezeki. Ya, Luis, Tuhan sudah memberikan rezeki. Kesehatan, betul sekali. Apalagi? Tuhan menyertai. Tuhan sudah menyertai, betul. Apalagi? Tuhan sudah membimbing kami. Tuhan sudah membimbing, betul Angie. Ya, ada banyak sekali ya. Banyak banget hal yang kita Banyak bisa. kita bersyukur. Iya, betul. Betul sekali Bintang ya. Jadi kalau kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan ya. Walaupun ada banyak banget loh adik-adik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ya. Jadi ada banyak hal juga yang kita bisa syukuri. Jadi daripada ngomel-ngomel, menyalahkan orang lain, lebih baik kita bersyukur. Nah, jadi itu adik-adik 3 pesan dari Kak Kesya hari ini. Ayat hafalannya, ayo coba dicatat. Nah, ini adalah ayat hafalan dari Kak Kesya. Nah, ada di Amsal 14 ayat 26. Coba dibuka Alkitabnya. Mana? Amsal 14 ayat 26. Coba dibuka. Amsal 14 ayat 26. Yang sudah dapat? Yes. Yes. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Coba dibuka dulu. Amsal 14 ayat 26. Yes. Oh, yes, sudah dapat Emo. Good. Yes. Yes. Ya, Tia udah dapat. Siapa lagi nih? Yes. Oke, Mika udah dapat. Good. Kalau sudah dapat, kita Kak Kesya akan bacakan ya. Adik-adik bisa lihat di bisa lihat di Alkitabnya atau lihat di layar juga boleh. Kak Kesya akan bacakan ya. Nah, jadi ayat hafalannya ada di Amsal 14 ayatnya yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oke? Ya, jadi ini ayat hafalannya gampang ya adik-adik ya, pendek ayatnya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan ya adik-adik. Ini kurang nih, ada satu kata lagi. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oke? Nah, jadi coba adik-adik, ini adalah ayat hafalan. Ya, Amsal 14 ayat 26, pastikan adik-adik menghafalkannya untuk ayat hafalannya di minggu depan. Oke? Nanti kalau udah hafal, seperti biasa, boleh dikirim pakai video ya adik-adik ya ke kakak-kakak koordinatornya. Oke? Oke, sip. Dari Kak Kesya hari ini. Kalau gitu kita akan menutup ibadah kita hari ini adik-adik. Adik-adik ada yang mau didoakan nggak? Nggak ada, Kak. Tanya itu dikirim di mana, Kak? Di kakak koordinator. Ya, betul sekali Bintang. Nanti bikin video terus dikasih ke kakak koordinatornya. Oke, Bintang? Siapa kakak koordinator aku, Kak? Bintang kelas apa sayang? Besar, Kak. Kelas besar. Kalau kelas besar sama siapa ya? Sama Kak Dede. Ya, betul ya. Ya, sama Kak Dede ya Bintang. Oke, Kak. Ya, oke. Oh iya adik-adik, bentar ya Kak Kesya, aku kasih Iya, Kak. pengumuman sebentar. Jadi adik-adik yang Boleh. baru naik kelas, kakak kasih tahu, kelas sedang pagi
koordinatornya itu Kak Flori. Kelas sedang siang, koordinatornya Kak Catherine. Kelas besar pagi, Kak Flori. Kelas besar siang, Kak Dede. Tunas remaja pagi, Kak Flori. Tunas remaja siang, Kak Dede. Ya, jadi dicatat ya. Nah, di grup kita itu ada nomor kakak-kakaknya tuh. Jadi adik-adik bisa lihat di situ ya, nomor semuanya ya. Oke, terima kasih Kak Kisya. Terima kasih Kak Flori. Adik sedang ya, adik kelas besar siang atau pagi, Kak? Siang, jadi Kak Dede. Oke, Kak. Oke, kalau gitu ya berarti sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Adik-adik siapa ada yang mau didoakan secara khusus? Apakah ada yang sekarang lagi sakit? Semuanya sehat? Sehat, Kak. Puji Tuhan. Apakah ada yang mama papahnya lagi sakit atau keluarganya lagi sakit? Tidak, Kak. Sehat semua, puji Tuhan. Oke, kalau gitu berarti kalau tidak ada yang didoakan secara khusus, berarti yuk sekarang kita berdoa langsung aja. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa bersatu dalam doa. Ayo semuanya. Luis, ayo lipat tangan, tutup mata Luis. Yuk, semuanya. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu bahwa walaupun dalam hidup kami semuanya mungkin tidak berjalan baik-baik saja, tapi ajari kami untuk tetap percaya Tuhan, bahwa selama kami bersama-sama dengan Engkau, maka kami pasti bisa melalui semuanya. Ajari kami juga untuk tetap berusaha yang terbaik, walaupun dalam keadaan yang sulit, tapi kami anak-anak-Mu mau belajar untuk tetap memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik, dan kami mau berhenti menyalahkan siapapun. Sebaliknya juga Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami, anak-anak-Mu. Dan kalau sebentar, kami juga mau melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap kami, menyertai kami. Kiranya Tuhan terus memberikan kami sukacita hari lepas hari. Tuhan terus memberikan kami, anak-anak-Mu, semua kekuatan untuk melalui hari-hari kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati orang tua kami, berkati papa dan mama, berkati kakak dan adik kami, semuanya dari kami sehat, aman di dalam perlindungan tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan di live dulu ya. Ada live pengumuman dulu. nih. Kak Kesya udah di-download belum? Apanya Kak? Yang 17 Agustus, Kak. Oh poster ya? Iya. Oh, oke. Kak Kesya sambil download ya. Mungkin Kak dari Kak Flori mau sambil jelasin dulu sambil Kak Kesya iya. download. Adik-adik, bulan ini kan bulan Agustus, betul? Betul. Agustus itu identik dengan apa tuh kalau bangsa Indonesia? Merdeka, Kak. Memperingati Ya. hari kemerdekaan, Benar, Kak. memperingati hari kemerdekaan. Nah, sekolah minggu akan mengadakan lomba foto unik bersama dengan keluarga. Foto apa? Ada lomba Foto unik bersama dengan keluarga, temanya 17 Agustus. Ya, jadi fotonya bareng keluarga, foto unik bareng keluarga, dikirim paling lambat tanggal 17 Agustus 2021. Ya, hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Pemenangnya ada juara 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, jadi foto unik bersama dengan keluarga ya. Jangan dengan yang lain ya. Ada yang mau tanya? Ada, Kak. Ya, Itu silakan. nanti link buat aktivitasnya dikirimnya ke mana, Kak? Grup Aktivitas yang mana Grup nih? yang mana? Aktivitas atau yang lomba? Yang aktivitasnya, Kak. Oh, aktivitas. Aktivitasnya dikirim ke kakak koordinator kelasnya masing-masing.
Begitu juga dengan foto uniknya, dikirim ke kakak koordinator kelasnya masing-masing hari Selasa tanggal 17 Agustus jam 17 ya. Jadi jangan lupa ya, siap-siap tuh pikirin temanya adalah 17 Agustus, foto bersama dengan keluarga. Nah, anak-anak zaman now ini pasti keren tuh foto-fotonya. Kalau yang kakak-kakaknya yang lama-lama, kalau disuruh gaya susah. Tapi kalau adik-adik pasti luar biasa nih. Pasti ada sesuatu ide apa, langsung dikirim aja ke kakak koordinator kelasnya ya. Kakak tunggu ya. Terus jangan lupa juga isi link absen. Link absennya udah kakak kirim bersamaan dengan kiriman link Zoom meeting hari ini. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, nanti kakak kirimin lagi linknya. Jadi absennya langsung diisi ya adik-adik. Ya, ada lagi yang mau tanya? Kak, berarti ini fotonya nggak boleh foto sendiri ya, Kak? Ya, betul, Kak. Nggak boleh sendiri. Fotonya bersama dengan keluarganya. Keluarganya siapa? Ada yang di sini. Ada yang mau tanya lagi? Kak, Ya? enggak. Kenapa? Enggak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada berarti udah Kak Flori? Sudah, Kak Kesia? Oke, kalau sudah. Kenapa? Oke, berarti kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, jangan lupa untuk isi absen. Tadi Kak Flori juga sudah ingatkan. Dan adik-adik pastikan adik-adik ada di dalam grup sekolah minggu ya. Nah, nanti yang belum ada di grup sekolah minggu boleh minta sama kakak koordinatornya, Kak, boleh dong tolong invite aku di grup, gitu ya, supaya adik-adik nggak ketinggalan info, oke? Nah, jadi berarti kalau udah jangan lupa isi absen. Selamat hari Minggu, adik-adik. Kita foto dulu ya adik-adik. Oh iya, kita foto Semuanya boleh, Kak. dinyalain dulu Hari Minggu, kameranya. Kak. Foto Ayo. dulu, foto dulu. Foto dulu, nyalain Siap ya. kameranya. Siapa nih Kak yang foto? Kak Flori yang foto ya? Oke. Oh ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sampai minggu depan jam 7.30 ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu semuanya. Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati. Dadah semua. Dah, Kak. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Bye. Watashi wa onichan. Dadah. Oke. Teman-teman. Dah.